Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang al-ahkam al-muta'alliqah bi ru'yatil hilal, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. Ada beberapa pembahasan dalam ru'yatul hilal ini. Misalkan ulama berikhtilaf dalam jumlah saksi yang diterima ketika melihat hilal Ramadan. Kemudian juga misalkan permasalahan apabila ada sebagian penduduk dari suatu negara melihat hilal sedangkan penduduk yang lain itu tidak melihat, itu bagaimana hukumnya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan fokus menjelaskan tentang jumlah bilangan saksi untuk menetapkan bulan Ramadan. Baik, kita akan baca kitab Masail fil Fiqhil Muqaran karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dan para doktor yang lain pada halaman 144 dan seterusnya. Baik, kita baca Al-Mabhas Al-Awwal Madzahibul Fuqaha lil ulama في هذه المسألة عدة أقوال. الأول أنه لابد من رؤية رجلين عادلين. Jadi pendapat yang pertama dari jumlah saksi untuk menetapkan bulan Ramadan adalah dua orang laki-laki yang adil. Wal qailuna bihadzal qaul ajru ala hilali Ramadan ma ajruhu ala ghairihi minasyuhur. Dan para ulama yang berpendapat tentang dua orang saksi ini, paling tidak dua orang saksi ini adalah orang yang menerapkan bulan Ramadan, persyaratan dalam bulan Ramadan sebagaimana persyaratan dalam bulan-bulan yang lain. Jadi mereka menetapkan di luar Ramadan saksi yang melihat hilal itu harus dua, maka pada bulan Ramadan juga harus dua orang. Wa hadza qaulu Utsman bin Affan wal Lais wal Auza'i wa Ishaq. Dan ini adalah pendapatnya Utsman bin Affan, wal Lais dan Imam Lais bin Sa'ad, wal Auza'i dan Imam Al-Auza'i, dan Ishaq dan Ishaq. Wa ilaihi dhahaba al-Imam Malik rahimahullah. Dan di sini adalah juga pendapat daripada Imam Malik rahimahullah. Jadi kalau madhab yang kita kenal sekarang berarti ini adalah madhabnya Imam Maliki ya. Karena di sini juga terdapat Imam Malik yang mengatakan bahasanya seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian wathani al-iktifa bi ru'yatin wahidin adlin, dengan mencukupkan dengan melihatnya hilal itu wahid, orang yang satu ya, orang satu yang adil. Wa yu'zi hadzal qaul li Umar ibn al-Khattab wa ibnuhu Abdullah huwa madhhabul imamain Asy-Syafi'i wa Ahmad wa qala bihi Ibnu al-Mubarak. Dan pendapat ini disandarkan kepada pendapatnya sahabat Umar bin Khattab dan putra beliau Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan pendapat yang mencukupkan dengan satu orang saksi yang adil ini adalah pendapat dari dua imam, yaitu Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i adalah termasuk guru daripada Al-Imam Ahmad. Sedangkan yang dibahas oleh teman-teman tadi di diskusi malah lebih banyak membahas tentang ru'yah dan hisab ya. Kalau pembahasan kita ini berarti
kita hanya membahas bagi golongan yang menerapkan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal di sini dengan metode melihat dengan mata begitu ya, dengan alat bantu, tapi melihatnya dengan mata, bukan metode hisab. Jadi yang kita bahas di sini adalah kelompok yang masih menggunakan atau berpegangan terhadap ru'yatul hilal dengan ru'yah hakikiyah. Itu yang kedua. Kemudian al-qaulus salis, pendapat yang ketiga, al-iktifa bi ru'yatil wahid fi halil ghiyami dunas sahwi, mencukupkan dengan melihatnya satu orang pada saat mendung ya, dunas sahwi, bukan ketika langitnya cerah. Wa hadza huwa al-qaul al-mu'tamad 'inda al-Hanafiyah, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, yang kuat menurut golongan Hanafiyah. Jadi kalau kita ringkas berarti tiga pendapat ya, ada tiga pendapat. Dua orang laki-laki yang adil, ini adalah pendapatnya Imam Malik. Kemudian satu orang laki-laki yang adil, pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad. Kemudian boleh satu orang ketika langit itu mendung. Tetapi kalau tidak mendung, tidak boleh gitu. Tetapi dilanjutkan oleh al-Imam Hanafi ya, fa in kanat as-sama'u safiyah wa syahida wahid bi ru'yatihi fala tuqbal syahadatuhu. Tetapi apabila langit itu cerah begitu ya, kemudian ada satu orang yang melihat, maka tidak diterima persaksiannya. Bal la budda min syahadati jamaah. Bahkan harus ada saksi atau syahid itu jamaah, orang banyak. Ini adalah pendapatnya Hanafiyah. Kemudian kita singgung sedikit tentang al-adillah ya, apa dalil mereka ya, secara ringkas. Awalan adillatul qaul al-awwal, dalil pendapat yang pertama, yaitu dua orang laki-laki yang adil, termasuk pendapat Imam Malik. Istadallal qailun bi ishtirati syahidaini li ru'yati hilali shaum bi hadisi Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab. Jadi mereka yang berpendapat dengan pensyaratan dua orang untuk melihat hilal puasa atau hilal Ramadan berdasarkan pada hadis Abdurrahman ibnu Zaid ibnu al-Khattab, annahu khataba an-nas fil yawm alladhi yashukku fihi faqala ala inni jalastu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum wa innahum haddatsuni anna Rasulullah qal sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansiku laha fa in ghamma 'alaikum fakmilu 30 fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Bahwasanya Abdurrahman ibnu Zaid bin Khattab, beliau berkhutbah ya di hadapan orang-orang pada hari di mana ada keraguan, maksudnya mungkin keraguan tentang hilal Ramadan. Kemudian dia berkata, ala inni jalastu ashabar Rasulillah, sungguhnya aku telah duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah, wa sa'altuhum, dan aku bertanya kepada mereka, wa innahum haddatsuni, dan mereka menceritakan kepada aku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi, hendaklah engkau berpuasa karena melihat bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan hendaklah engkau berbuka ketika engkau melihat hilal lagi, maksudnya hilal bulan Syawal. Wansiku biha fa in ghamma alaikum, tapi apabila ada mendung gitu, fakmilu salasin, maka hendaklah bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, digenapkan menjadi 30. Fa in syahida syahidan, apabila bersaksi dua orang saksi,
fasumu wa aftiru, maka hendaklah kamu berpuasa dan aftiru, berbuka. Jadi ini dalil yang menjadi mahallu syahid adalah yang terakhirnya, kata-kata fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Apabila bersaksi dua orang, maka hendaklah kamu berpuasa. Yang ketika melihat hilal itu dua orang, maka hendaklah kita berpuasa. Kemudian apabila pada bulan Syawal ada yang melihat hilal lagi dua orang, maka hendaklah kita berpuasa. Itu adalah salah satu hadis yang menjadi pegangan al-qaul al-awwal, yaitu dengan dua orang, termasuk pendapat Imam Malik. Kemudian adillah dari kelompok yang kedua. Tsaniyan adillatul qaul ats-tsani. Istadalla alladzina athbatu ru'yata hilali Ramadan bi ru'yatil wahid al-'adl bi hadis Ibnu Umar qala tara an-nas al-hilal fa akhbartu Rasulullah inni ra'aituhu fa shoma wa amara an-nasa bisyam. Mereka berdalil dengan hadis, ya. Mereka menetapkan bahwasanya cukup untuk melihat hilal itu satu orang yang adil. Berdasarkan apa? Dengan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, ketika orang-orang sedang melihat-lihat hilal, ya, melihat hilal, kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihatnya. Kemudian Rasulullah berpuasa, ya. Kemudian beliau juga memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Kemudian wastadallu bi ijazatir Rasul syahadatal a'rabi wahdihi. Ala hilali Ramadan wa hadzal hadis kama yaqulu Ibnu Abdul Bar mukhtalaf fihi. فمنهم من أسنده وأكثرهم أرسله عن إكرمة وذكر ابن عبد البر أن قول أكثر الفقهاء إرساله. Dan juga ada hadis tentang persaksian seorang Arabi, ya, ketika mendatangi Rasulullah dan melihat hilal. Ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama karena ada yang mengatakan dia adalah hadis mursal, ya, termasuk dari golongan hadis dhaif. Itu sebagian dalil. Kemudian kita langsung kepada adillah al-qaul ats-tsalis, yaitu yang mengatakan adalah Imam Hanafi. Tsalisan adillatul qaul ats-tsalis. Yang ketiga, dalil pendapat yang ketiga. Ashabu hadzal qaul hum al-Hanafiyah alladzina yaktafuna bi ru'yatil wahid al-'adl inda adami wujudi illah fis sama' tamna'ur ru'yah. Yang berpendapat dengan qaul ini adalah Hanafiyah, yang mereka mencukupkan dengan melihatnya satu orang yang adil apabila tidak ada mendung yang bisa mencegah dilihatnya hilal. Wastiratuhum ru'yatal adad al-katsir idza kanat as-sama' sahwan wa qad istadalla al-Kasani li ahli hadzal madhhab biqoulihi يقبل خبر الواحد العدل فيما لا يكذبه فيه الظاهر وها هنا الظاهر يكذب بكذبه لأن تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحسون إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية وارتفاع الموانئ دليل كذبه أو غلطه في الرؤية وليس كذلك إذا كان بالسماع إلا لأن ذلك يمنع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة من الغيام انشقت فظهر الهلال فرأى واحد ثم استتر بالغيام من ساعة قبل أن يراه غيره. Kemudian dijelaskan di akhir itu, ثم هذا الدليل الذي استندوا إليه دليل عقلي في مواجهة النص الشرعي fala yu'awwal alaihi. Maka dengan dalil yang sudah kita baca tadi itu disebutkan itu adalah dalil akli yang tidak bisa disandingkan atau melawan nas. Tidak ada hadis di sini, maka disebutkan di sini adamu sihah hadal istidlal. Baik. Kemudian apa
sebab dari ikhtilaf dalam masalah jumlah saksi untuk menetapkan bulan Ramadan ini adalah yang pertama, al-ikhtilaf al-muhaqqiqin min ahli ilm fil hukmi ala ba'dil ahadis al-waridah fil mas'alah bis-sihah awid dha'af. Adalah berbedanya para muhakkik ya, para ahli tahqiq, orang yang bisa menentukan hadis itu dhaif, hadis itu sahih begitu, dalam menetapkan hukum atas beberapa hadis yang datang dalam masalah ini dengan sihah atau dengan dia hadis sahih atau dia hadis dhaif. Jadi mereka berbeda pendapat. Tentunya orang yang mengatakan hadisnya sahih akan mengambil, tetapi kalau dibilang hadisnya dhaif maka tidak akan mengambil hadis itu. Kemudian yang kedua, al-qaul bil ihtiyat ya, pendapat dengan ihtiyat. Ihtiyat ini artinya hati-hati. Fa inna Syafi'i fima naqala anhu ihtiyat lisyam biqabulihi khabarun wahid wa qad rawa Syafi'i hadzal ma'na 'anil Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu hinama syahida 'indahu rajulun ala ru'yati hilali Ramadan fasama wa amara an-nas ay yasumu wa qala asumu yawman min Sya'ban ahabbu ilayya min an uftira yawman min Ramadan. Kemudian yang ketiga, at-ta'arud baina zahirin nusus. Ada seakan-akan ta'arud ya, perbedaan atau pertentangan di antara zahir dari teks itu. Ada yang mengatakan dua orang, ada yang mengatakan satu orang. Itu memang terjadi pada teks hadisnya. Kemudian lantas qaul yang rajih yang mana? Al-qaul ar-rajih, pendapat yang rajih. Yaqiful bahis inda tarjih amama hadisain. Al-awwal hadithul ladzi yadullu bimafhumihi ala adami qabuli syahadah wahid linafsihi ala shaum bi syahadatil itsnain. Maka kita melihat pada hadis yang pertama itu dengan mafhumnya ya, dengan tidak diterimanya syahadah persaksiannya satu orang ya. Karena pada teks hadisnya itu jelas-jelas faida syahida syahidan. Pada hadis yang diriwayatkan siapa yang pertama tadi? Abdurrahman ibnu Zaid bin Khattab ya. Itu jelas teksnya mengatakan fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru, begitu. Apabila bersaksi dua orang saksi maka hendaklah kamu berpuasa dan berbuka. Seperti itu. Watsani al-hadis alladhi yadullu bimantuqihi ala qabuli syahadatil wahid. Dan hadis yang kedua itu mengatakan dengan mantuknya bahwasanya diterima satu orang rawi. Yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya. Ketika beliau mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya melihat hilal, kemudian Rasulullah berpuasa dan orang-orang juga berpuasa. Wa huwa hadis Ibnu Umar ya. Wal akhdhu bil hadis dal sarahatan ala al akhdhi bi syahadatil wahid aula min al akhdhi bil hadis dal bi mafhumihi ala adamil iktifa bi syahadatil wahid. Maka pentarjih di sini mengatakan maka kita mengambil dengan hadis yang menunjukkan secara jelas boleh dengan satu orang saksi itu lebih utama daripada kita mengambil dalil dengan hadis yang dengan mafhumnya kita tidak bisa apabila tidak dengan dua orang. Jadi kan mafhum hadis yang faida syahidah syahidan itu kalau satu berarti nggak cukup begitu. Tetapi di sini kita lebih ngambil hadis yang secara mafhum itu sorohah jelas. Pada hadis yang mengatakan Ibnu Umar melihat hilal, kemudian itu Rasulullah berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa itu, maka hadis itu yang kita ambil. Saya kira demikian penjelasan tentang al-adad ini, jumlah saksi untuk menetapkan bulan Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.